Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah hari ini, di hari yang penuh berkah, di hari Jumat, di waktu antara asar dan maghrib, waktu yang penuh atau mustajab, yang subhanallah, disinilah waktu terbaik kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kalau kita hitung dari pagi tadi Allah membangunkan kita dari tidur atau mati kita semalam, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita, maka kita tak akan mampu menghitungnya. Maka patutlah kita mengucapkan kalimat terbaik, kalimat yang dengan itulah Allah memberikan motivasinya, kasih sayangnya kepada kita semua, itu alhamdulillah. Kalimat di situ Allah cukupkan segala kasih sayangnya kepada kita semua. Dan pastinya apa yang kita dapatkan saat ini dari pelajaran-pelajaran atau mungkin ilmu tentang agama kita ini tidak lepas dari perjuangan manusia yang terbaik, manusia yang fisiknya Allah sempurnakan, nasabnya, akhlaknya, ialah Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa meminum dari Al-Haud atau telaga Al-Kausarnya Nabi SAW. Baik jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas tentang keberkahan produk-produk Allah. Jadi sesuai dengan tema tujuan kita hari ini, kita akan belajar bagaimana ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan, maka sebenarnya Islam telah amat sangat mengatur itu semua. Sayangnya banyak orang yang belum kenal atau belum tahu, sehingga banyak masalah kesehatan muncul. Ya, dan sering saya sampaikan bahwa masalah kalau kita bicara tentang kesehatan, maka kesehatan itu dalam Islam diatur dengan sebuah konsep yang sederhana tapi penuh makna, ya. Sederhana tapi penuh makna. Yaitu apa? Yaitu Nabi SAW menyampaikan atau bersabda dalam sebuah hadis, ala wa innal fil jasad mudghah iza salahat salah jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Jadi Nabi katakan bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Daging itu baiklah semua, daging itu rusaklah semua. Jadi sebenarnya daging ini yang kita kenal dengan hati atau kolbu ini sebenarnya dialah kata kunci semuanya. Jadi orang-orang yang mampu mengatur atau mengendalikan daging ini, teman-teman sekalian, maka dia akan mampu mengatur banyak hal. Kalau orang mampu mengatur daging ini, maka dia mampu mengatur banyak hal. Ya. Daging ini yang kita kenal, saya sampaikan, kolbu, ya. Dan penyakit kolbu inilah penyakit yang saat ini banyak melanda umat dan bahkan kita sendiri mungkin. Ya, kita sendiri mungkin banyak mengalami penyakit ini. Jadi semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Jadi kalau bisa dibuktikan, bisa. Bahkan sains saat ini menyatakan, dia mengatakan you have three brains. Anda punya tiga otak. Otak pertama di sini, otak kedua di perut, otak ketiga di hati. Ya, mereka nyebutnya heart. Ya, pengendalinya siapa kata dia? Pengendalinya ini, kolbu ini. Kalau kolbunya baik, baiklah semua, ya. Dan kolbu itu urusannya dengan apa? Dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, dia akan menyehatkan kolbu kita. Ya, saya mengumpamakan gini. Kalau kita bicara pada ranah makanan, ya, kenapa banyak orang sakit secara fisik? Maka jawabannya adalah karena yang dia makan banyak atau sudah banyak yang kehilangan elektronnya. Ya, sebutlah produk makanan tadi itu menjadi missing elektronnya, hilang elektronnya. Maka dia masuk tubuh, dia akan jadi apa? Dia akan jadi radikal bebas. Itu kata kuncinya. Nah, bicara pada hati, teman-teman sekalian, maka bicara pada ranah kolbu, maka dosanya seseorang itu adalah radikal bebasnya untuk kolbunya. Paham ya? Jadi dosanya seseorang itu adalah radikal bebas untuk kolbunya. Semakin banyak kolbunya itu bermasalah dengan hal-hal yang sifatnya sifatnya sebenarnya non fisik, ya, non fisik. Maka masalah berikutnya nanti pada fisiknya. Baik, beginilah, simpel lagi lah. Anda lagi sedih, ya. Misalkan seorang lagi sedihnya, misalkan ada keluarganya, mungkin orang tuanya meninggal. Kira-kira disajikan makanan sehat atau makanan enak, kira-kira ngefek nggak atau bisa dirasakan nggak sama dia? Nggak bisa. Ya.
Jadi mau sesehat apapun makanan, mau sesehat apapun minuman, kalau seandainya kolbunya sedang tidak damai, nyaman, tentram, bahagia, maka yang masuk tadi tidak bisa terserap dengan sempurna. Itu kata kuncinya. Ya. Dan sering saya sampaikan bahwa penyakit kolbu itu ada dua. Penyakit yang pertama, penyakit yang hubungannya dengan syubhat. Penyakit yang kedua yang hubungannya sama syahwat. Itu aja urusannya. Bagaimana kita menelaahnya? Baik, tanyalah sama orang yang, saya coba berikan sebuah slide. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan, maka mana dia? Ada ya. Saya tanya, kira-kira orang yang kena stroke sering puasa nggak? Menurut Anda sering puasa nggak? Makan yang sering, betul? Orang yang kena kolesterol kira-kira sering puasa nggak? Ya. Nggak usah pakai ilmiah lah, itu udah ketahuan. Ya, badan sudah segede-gede gaban, sudah berlipat di mana-mana, masih juga makan nyampah. Ya, nyampah itu apa? Ya Anda tahu lah, sebagian sudah tahu, yang ngikutin saya di IG udah tahu tuh nyampah itu kayak apa. Ya, jadi ini kuncinya. Baik, sebutlah mungkin kita bicara pada ranah lapar atau melaparkan diri. Lapar atau melaparkan diri. Ini sesuatu yang amat sangat susah dikerjakan bagi orang-orang yang mana? Bagi orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya. Baik, kalau Anda tanya sama saya, dokter, kapan waktu terbaik untuk makan? Saya akan jawab dengan hal yang sama disampaikan Allah dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Allah katakan dalam Al-Quran, dan kami jadikan malam untukmu istirahat. Kata Allah gitu. Ya, kami jadikan malam untukmu istirahat. Maka jawabannya, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka ikutin pedoman itu. Artinya apa? Artinya makan itu terbaiknya kapan? Makan itu terbaiknya waktu matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu kata kunci pertama. Jadi masalah umat kita saat ini, khususnya kesehatan ya, karena saya fokusnya ke sana, gara-gara apa? Gara-gara dua hal ini dilanggar. Oh, usah dua gitu deh. Gara-gara dua. Jadi masalah banget simbol sekarang ini. Jadi gara-gara dua hal. Hal yang pertama apa? Dilanggarnya sunnatullah dalam Al-Quran dan dilanggarnya sunnah Nabi SAW. Itu aja. Contoh, disuruh tidur nggak mau tidur. Saya kemarin baca sebuah penelitian, ada orang-orang yang ternyata dibikin dua pola penelitian dengan jumlah porsi yang sama makanan mereka dikasih satunya makan waktu pagi, waktu masih terbit matahari, satu lagi dikasih makanan waktu sudah malam. Ternyata efeknya ya, mereka ngeceknya dari gula darah, ternyata orang yang makan malam gula darahnya meningkat drastis. Melanggar sunatullah nggak? Melanggar sunatullah. Makanya olahraga, sering saya sampaikan, olahraga itu kapan terbaiknya? Olahraga terbaiknya itu jangan saat malam hari. Malam hari itu ngapain? Tidur. Itu udah banyak dilanggar, banyak. Bahkan kalau boleh saya katakan, itu nanti hubungannya sama kanker. Ya, ini yang jadi masalah ada orang-orang yang kerja shiftnya malam. Betul? Perawat, dokter segala macam gitu kan. Shiftnya malam Bapak sekalian. Ya, itu ada penelitian-penelitian menyebutkan ternyata ketika itu dilanggar, ternyata ngefeknya ke hormon. Ya, ngefeknya ke hormon. Nah, kita bicara tadi. Jadi itu aja udah dilanggar. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit. Ternyata kenapa Nabi atau apa hikmah Nabi? Nabi katakan kalau kalian tidur maka matikanlah lampumu. Kata Nabi gitu. Apa ceritanya? Kenapa disuruh mati lampu? Karena kita punya ini kan mata nih, sini mata kepala kita. Di sini ada mata lagi. Mata di sini namanya hipofisis. Hipofisis itu dia punya kelenjar. Kelenjar itu nanti menghasilkan hormon. Hormon yang kerja malam sama hormon yang kerja pagi beda. Masya Allah. Jadi hormon yang kerja pagi, kenapa disuruh buka jendela? Ketika kita di apa ya, kalau ahli-ahli mengatakan ketika Anda pagi hari ya usahakan dapat sinar matahari, sebab sinar matahari itu ketika dia datang menyapa kita, kata dalam bahasa puitisnya gitu kan, apa yang terjadi? Melatonin mulai akan terjadi penurunan konsentrasinya pagi ya. Malam dia dia diganti dengan apa? Dia akan diganti dengan adrenalin. Itu baru satu hal aja kita bahas.
Jadi malam itu ketika pagi hari, kenapa kita disuruh pagi hari buka jendela, keluar, ketemu matahari? Karena fungsinya adalah untuk menurunkan konsentrasi dari melatonin atau hormon tenang yang munculnya mulai sejak matahari tenggelam. Paham ya? Masya Allah kan? Jadi kalau kita mau nilai, ya laki-laki nih misalkan ya, laki-laki ikhwan ya sini. Kalau mau nilai diri kita, kalau perempuan kan ada namanya mens, tiap bulan mens. Maka laki-laki nih ada mensnya juga tiap hari. Mens dalam konteks ini adalah menstruasi untuk melihat dia punya hormon bagus atau enggak. Nah malam itu teman-teman sekalian, ya malam itu dia jalan terus kan hormon sampai pagi. Nah pagi itu ya kalau hormon laki-laki ini baik bekerja, maka pagi-pagi biasanya alat vitalnya akan keras pagi ya. Itu tanda mensnya atau normal siklus hormonnya. Artinya kalau pagi-pagi laki-laki ya alat reproduksinya itu tidak mengeras ya, maka apa yang terjadi? Hormonnya bermasalah. Itu indikatornya. Ya, jadi pagi-pagi itu waktunya kalau perempuan ada menstruasi, keluar darah segala macam, nah itu bisa ditandai biasanya perempuan kan ada premenstrual syndrome atau PMS, menjelang mens. Laki-laki itu dia munculnya sebenarnya pagi-pagi. Kenapa kita disuruh berjima atau berhubungan tuh pagi-pagi dan diambil disunahkan pada hari Jumat? Karena memang pagi-pagi itu masih ada sisa kerja hormon dari semalam yang ditunjukkan dengan tadi saya katakan alat reproduksinya mengeras seperti itu. Kalau itu nggak ada masalah. Ya, itu baru satu. Jadi disinilah kita belajar ternyata Allah memberikan banyak sekali tanda-tanda, ya tanda-tanda kebesarannya kepada kita teman-teman sekalian supaya apa? Supaya kita belajar di situ. Belajar mengendalikan apa? Belajar mengendalikan hawa nafsu. Baik, kalau kita bicara tentang orang tadi kan orang-orang kena diabetes, orang kolesterol atau penyakit degeneratif. Saya katakan tadi berat banget bagi mereka untuk puasa. Anda bayangkan dikasih kesempatan untuk apa ya? Untuk makan dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam, itu kan jadwal makan kita, kan gitu judulnya. Jadi jadwal makan kita itu antara matahari terbit sampai matahari tenggelam. Makanya Nabi SAW ketika beliau malam habis isya ngapain? Tidur. Kenapa bisa tidur? Karena saat itu lagi nanti mulai tuh. Jadi saat itu ibarat kata tombol on off kita tuh sudah mulai pindah jalur. Tadinya parasimpatik yang bekerja, malam parasimpatik yang bekerja. Parasimpatik itu hormon rileks. Maka nanti puncak-puncaknya malam dia akan kebanjiran dengan growth hormone. Growth hormone itu apa? Growth hormone adalah hormon pertumbuhan yang kalau dia muncul, apa yang terjadi? Dia akan memakan sel-sel yang rusak, gitu lah. Seperti itu. Jadi kita bicara peradaban besar di depan sana akan sangat amat sulit teman-teman sekalian kalau seandainya apa? Kita nggak ngerti cara makannya Nabi, minumnya Nabi, tidur Nabi, nggak paham. Karena muncul masalah dari sana, ya akan muncul masalah dari sana seperti itu. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana sebenarnya Allah memberikan tanda-tanda itu kepada, dan di situ pasti banyak kebaikan. Baik, kalau Anda baca dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah. Kami wajibkan kepada orang-orang beriman untuk apa? Untuk puasa min qablikum. Jadi sebelumnya kita sudah diberikan apa? Sudah diberikan perintah untuk berpuasa. Jadi manusia dari zaman Nabi Adam, cuman ukurannya beda jangan dengan sekarang. Nabi Adam tingginya 60 hasta, 27 meter. Menurut hadisnya begitu. Jadi blueprintnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai kita sama, kecuali ukuran. Ya, blueprintnya. Blueprint itu letaknya mana? Di gen. Ya, tinggal ibarat kata lock and key change-nya, kunci dan anak kunci itu dimasukin, jadilah manusia gitu loh. Kurang lebih gitu lah. Saking mudahnya untuk Allah. Ya, nah. Jadi dari dulu gitu ya, dari dulu memang sudah disunahkan untuk apa? Diperintahkan Allah untuk apa? Untuk berpuasa, ya. Untuk berpuasa. Kenapa puasa? Karena puasa syahrul Ramadan allazi hudal linas wa bainal wal furqan. Kata Allah kan gitu. Disuruh makan waktu siang, tapi akhirnya apa? Tapi akhirnya kita diperintahkan tidak makan waktu siang. Coba bayangkan. Artinya apa? Pasti banyak kebaikan dalam hal tadi. Ya, dalam perintah. Jadi setiap perintah yang Allah perintahkan pasti banyak kebaikan.
Ya, dan kalau kita bicara misalkan tentang puasa lah, kan judulnya mau puasa Ramadan nih, mau dekat Ramadan, maka Anda lihat apakah kalau Anda sudah baca Quran satu huruf dapat 10 kebaikan, kata Nabi begitu. Sedekah minimal 70 kebaikan. Sekarang saya tanya, adakah hadis yang menyebutkan pahala puasa berapa banyak? Gak ada loh. Tidak disebutkan secara spesifik berapa ukurannya. Kenapa? Kita harus mengendalikan hawa nafsu dari mulai pagi tenggelam terbit matahari sampai mau tenggelam. Makanya banyak banget yang kalau saya membahasakan itu kita menang banyak, dikasih Allahnya banyaknya minta ampun. Ya. Artinya apa? Kalau Anda mulai mau sehat mulai sekarang, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya jangan sering-sering kenyang. Jelas ya? Dan yakinilah bahwa banyak manusia zaman sekarang tubuhnya sudah kelebihan deposit atau cadangan energi. Tahu dari mana saya? Baik. Taunya gampang sebenarnya. Anda lihat gambar ini aja. Sekarang saya tanya, Bu sekalian, kenapa orang makan ini ngantuk? Tawa dia. Kenapa ngantuk? Kenapa orang habis makan nasi uduk, terus apa lagi tuh sambungannya? Kemarin saya makan nasi uduk, alhamdulillah, tapi makan sambalnya doang. Ya, nasi nggak saya makan. Ada yang tahu kenapa ini bikin ngantuk? Jawaban soleh-solehannya gampang. Kalau Anda tanya kayak beginian, jawaban soleh-soleh itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Anda tanya apapun, jawabannya apa? Allah a'lam. Mau bukti? Dan gara-gara begini Anda mendadak pintar. Hashtagnya begitu. Apa penyebab stroke? Pintar. Allah a'lam. Apa penyebab kencing manis? Allah a'lam. Jadi kalau kuliah ada 50 soal, 1 sampai 49 jawab Allah a'lam. Insya Allah nggak selesai kuliahnya. Jadi ya teman sekalian ya. Nah, kenapa beliau ini bikin masalah? Nih, saya buka dulu kotak ajaibnya. Ada yang tahu ini nggak? Sagu. Bukan. Pasir gede banget, Bu. Saya hari ini banyak bawa hadiah untuk Anda. Maka catat baik-baik, termasuk ini buku. Saya beli kemarin double, nanti saya mau kasih. Buku ini judulnya Fitrah Based Education. Nanti saya kasih, tapi saya kasih pertanyaan. Ya, gratis. Termasuk juga ada saya bawa salah satu makanan terbaiknya Rasulullah. Ya, bagi-bagi. Judulnya gitu. Ini namanya shiratake. Tepung shiratake. Dia non gluten. Jadi ini termasuk makanan sehat. Tapi saya bukan mau bahas ini. Saya tidak seperti tukang buah kan, tukang sayur, banyak itunya. Baik, tubuh kita teman-teman sekalian sebenarnya sudah di set up Allah waktu-waktu tertentu disuruh istirahat. Untuk apa? Untuk recovery. Recovery-nya untuk apa? Untuk bikin enzim, untuk bikin hormon, dan untuk riset ulang kalau bahasa saya gitu. Jadi masalah seseorang itu akan muncul kalau dia udah nggak bisa tidur. Jadi kalau Anda ada seseorang lah susah tidur, itu ada masalah di sini loh. Dia punya pengatur waktu atau pengatur hormon di otaknya sudah bermasalah. Gara-gara apa? Itu banyak pembahasannya panjang, tapi salah satu gara-garanya adalah banyak makanan, terutama makanan-makanan dia tadi yang tidak bisa mensuplai kebutuhan gizi badannya. Baik, kita bicara tentang makanan supaya Bapak Ibu mulai paham sekarang. Jadi gini, manusia, mungkin kalau boleh saya mungkin kasih contoh kepada Bapak Ibu sekalian gini. Anggaplah kita punya mobil ya, mobil mewah yang harganya miliaran lah, misalkan begitu. Mobil mewah harganya miliaran. Sebulan mungkin harganya 10 miliar lah misalkan gitu kan. Kalau seandainya mobil ini ada seorang punya lah ya. Saya tanya, kira-kira diisi bahan bakarnya apa? Premium, Pertamax atau Aftur? Apa? Pertamax lah ya, Pertamax yang oktan paling tinggi 98 atau 9 berapa saya lupa tuh.
Gitu ya. Nah, lalu kalau diisi dengan Pertamax, maka mobil ini katakanlah pabriknya bilang kalau Anda isi dengan Pertamax maka mobilnya akan usianya akan 10 tahun, kata gitu lah, kata yang bikin mobil tadi. Kalau diisi dengan premium kira-kira nasib mobil itu gimana? Kan nggak cocok. Betul? Mobilnya nggak cocok teman-teman sekalian dengan premium. Sebelah mungkin mobilnya 3000 cc ke atas ya, diisi dengan premium cepat rusaknya. Yang paling selain mobil itu cepat rusak, onderdilnya, spare part semua, yang ngeselin yang makainya juga. Dikit-dikit mau di starter mau nggak bisa, jalan sebentar berhenti mogok gitu lah. Nah sekarang kalau saya tanya kepada Anda, dan saya yakin jawabannya Anda sudah tahu semua, mahal mana mobil tadi dengan badan Anda akan dengan sangat pede mengatakan mahalan badan saya dong, kan gitu. Betul? Betul nggak? Jawablah dikit. Sekarang saya tanya, dan tolong jujur, kira-kira tadi kan mobil tadi bahan bakarnya kan Pertamax tuh. Kalau saya tanya bahan bakarnya Anda atau kita lah selama ini lebih banyak apa? Saya kasih 3 pilihan. Yang pertama premium, yang kedua Pertamax, yang ketiga oplosan. Jujur aja lah. Apa kira-kira? Oplosan? Sudah kebayang nggak beban badan kita tuh kayak apa selama ini Bapak sekalian? Beban badan kita tuh dia ngeluh terus, pusing dikit paracetamol dimakan, batuk pilek sedikit dekongestan dimakan, jantungnya kelepek-kelepek. Loh, nggak percaya? Saya barusan dapat kemarin satu flyer lah ya, atau semacam pemberitahuan, ada beberapa 2 jenis obat darah tinggi yang memicu kanker. 2 obat darah tinggi yang memicu kanker. Baik, saya katakan, Anda, kita, saya, Anda semua ciptaannya siapa sih? Allah. Ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita untuk jadi apa? Jadi manusia, jelas lah. Yang kerenan dikit lah jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu kata Allah. Aku ciptakan manusia tidak bukan untuk jadi apa? Untuk menyembah, untuk jadi Abdullah. Dan Allah katakan lagi apa? Dan kami ciptakan manusia itu sebagai khalifah. Paham ya? Jadi peran kita itu di sini luar biasa besar. Yang pertama jadi Abdullah, yang kedua jadi khalifah. Dan peran ini membutuhkan apa? Membutuhkan bahan bakar terbaik. Jepang bikin mobil namanya Toyota. Nah ini pahamilah. Kemarin ada ibu-ibu di IG saya itu kayaknya dibilang nggak suka banget kalau saya bilang tumbuhan itu bisa menyembuhkan. Saya katakan iya. Cuma saya nggak mau debat aja. Orang kemarin saya pergi dengan seorang guru saya juga, dia membuat sebuah teknologi dan dia bukan orang kemarin sore, doktor. Penelitian ada 11 penelitian yang dia di situ membuat satu obat yang subhanallah orang kanker itu udah bolong, coba daerah payudara itu bisa tumbuh lagi dagingnya. Apa ceritanya itu? Dan itu di depan dia presentasi begituan di depan para dokter juga. Kenapa saya katakan ini? Jadi pahami baik-baik kata-kata saya ini, ya, supaya nggak muncul lagi, dokter, amankah saya minum kunyit tiap hari? Orang nanya beginian, tapi antibiotik masuk terus, betul? Dia nggak nanya amankah antibiotik. Baik, saya tanya, 30 tahun yang lalu Bapak sekalian, negara kita ini, ya, dunia lah, autoimun tuh jarang loh, betul nggak? Autoimun tuh jarang, lupus ya, atau mungkin rheumatic arthritis jarang banget. Muncul gara-gara apa? Gara-gara penggunaan obat-obat sintetik, obat kimia. Salah satunya apa? Antibiotik, analgetik. Saya bukan anti itu ya. Saya maksudnya ngomong ini bukan anti dengan obat-obatan kimia, bukan. Tapi kadang-kadang saya melihat over usage, terlalu berlebihan penggunaannya. Orang dikasih antibiotik membunuh biota dalam perut kita, dalam tubuh kita. Tapi kita nggak disuruh tuh makan sayur, makan buah, makan madu. Untuk apa? Untuk probiotiknya. Ada kan ngomongin kayak begitu? Kalau Anda makan antibiotik nggak ada. Itu loh. Masalah kita tuh. Dan abis itu nanya lagi, amankah saya minum jahe? Kan pertanyaan ibarat kata Anda naik pesawat, di depan pesawat sudah take off, sudah airborne, sudah cruising, Anda tanya sama pilotnya, Pak pilot punya license nggak untuk terbangin kami? Itu yang terjadi zaman sekarang. Anda kayak nanya ini, ibarat nanya lebih aman makan antibiotik daripada makan kunyit. Ini masalah besar. Paham ya? Kalau kecuali si fulan atau fulanan tadi memang mengklaim dirinya buatan pabrik, silakanlah, nggak usah dibahas kalau itu. Untuk menjadi khalifah itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan Pertamax, Aftur,
Di mana Allah ciptakannya? Di beliau-beliau ini. Paham ya? Jadi jangan tanya lagi dengan saya, amankah minum beginian? Gak aman. Kalau ada ibu-ibu tanya sama saya, dokter, kunyit itu kan bisa bikin mandul. Iya, kalau ente minumnya seember, saya bilang. Gak ada juga orang-orang. Jadi ibu-ibu coba tanya, berapa banyak kalau anda masak? Apakah anda pernah nimbang bawang putih, bawang merah? Ditimbang gak? Pakai feeling doang kan? Terus orang keluarga anda kira-kira banyak masalah gak gara-gara makan itu? Fine-fine aja tuh. Ini judulnya nampar-nampar dulu ya, biar sadar. Saya tuh kadang-kadang kesel banget gitu. Ada orang tanya, nanti kan bubuknya masuk ginjal. Masuk ginjal dari mana? Minum aja, asal bener ya, asal bener minumnya. Madu, apalagi madu. Terutama madu tuh panjang lebarnya minta ampun. Ya, takut banget minum madu. Allah bilang apa? Asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mijam wa kaitinar. Kata Allah, kesembuhan, kata Nabi SAW ya. Kata Nabi, kesembuhan itu 3, minum madu. Minum madu, asal bener madunya. Nanti habis itu tanya sama saya, dokter, madu yang benar itu gimana? Baik, saya jawab secara hadis. Madu yang benar adalah madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Yang ngaji biasa paham dengan kata-kata ini. Udah gitu aja ya. Madu yang benar itu apa? Madu yang sanadnya jelas, matannya jelas, rawinya jelas. An Abi Fulan gitu kan. Dari mana sanad madunya? Nah, ilmu ini namanya sama sekarang namanya apa? Ada satu ilmu namanya blockchain. Blockchain nih kalau anda pelajari, anda harus tahu dulu yang bikin atau yang nanam. Katakanlah di sini ada semangka. Yang nanam semangka ini, waktu dia bikin semangka atau dia nanam semangka, dia baca Bismillah nggak? Loh, pusing kan? Sebab kalau dia nggak baca Bismillah dan kita pun yang makan tidak membaca Bismillah, maka hilang keberkahannya. Kan gitu. Jadi petani yang baik adalah petani yang apa? Yang dia mau, ya kita mau petani pedagang segala macam. Dia orang-orang yang mengucapkan basmalah bla bla segala macam lah gitu kan. Ketika dia memulai menanam atau memanen dia punya hasil pertaniannya gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau kita bahas tentang ini teman sekalian, maka sebenarnya Nabi kita SAW sudah menganjurkan atau sudah memberikan banyak lagi contoh. Banyak banget contoh. Asal kita mau ikutin aja. Pertanyaannya, siap atau enggak? Siap nggak? Siapnya pun kayak orang tidak makan. Nah. Siap? Siap nggak? Janji ya. Tapi ada rulesnya. Jangan lagi ngoplos. Baik, tubuh kita teman-teman sekalian, kalau dikondisikan, jadi gini. Kalau anda lihat, ada satu slide saya di sini, saya coba mudah-mudahan di mana dia. Nah ini dia. Kalau anda lihat di slide ini, maka ada kata-kata menarik di situ. Dari sini saya mungkin boleh sampaikan kenapa Nabi SAW ya, Rasulullah yang kita cintai itu nggak pernah kenyang seumur hidupnya, nggak pernah kenyang. Dan ternyata ulama memang menyebutkan salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Tandanya saya sudah banyak makan apa? Gampang, pegang aja pinggangnya. Kalau banyak lipetan, itu sebenarnya banyak energi nggak kepake. Terus kalau dulu mukanya kayak begini persegi, sekarang mukanya bak rembulan, mungkin minum steroid itu. Kalau nggak kebanyakan gula, kebanyakan tepung, gitu-gitu aja. Ya, jadi kalau kita ya gini. Saya ada satu kata-kata yang baik. If you want to cure someone, kalau anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau anda mengobati seseorang, kalau anda sekarang mau sehat, maka kata kunci apa? Stop apa yang membuat anda sakit. Apa yang membuat kita sakit? Mari kita bahas. Baik, orang tua kita zaman dulu makan nasi nggak? Makan. Pembicara minum dulu. Haus. Ini jusnya enak banget, sumpah, masya Allah. Enak banget, manis dan tanpa gula. Isinya semangka, kurma, nanas. Enak banget, serius. Kalau diminum gitu ya, masya Allah.
Mau? Jangan khawatir. Saya udah bikinin nih. Kurang baik apa? Blender aja kadang-kadang saya bawa kalau kajian. Ini isinya sama, nanti ibu-ibu bisa minum. Tapi dikit-dikit. Ya. Karena nggak banyak. Terus yang kedua saya juga bikin nih minuman. Wow, keren nih. Ini bukan sekedar minuman loh. Tapi di sini tergandung segala kebaikan tanah di sini ada di sini. Oh, nanti kita belajar ini ceritanya apa sih gitu kan? Kok bisa kayak begini? Nah, kalau Anda sudah mulai paham ini bos sekalian, maka insya Allah tubuh Anda akan bisa recover sendiri. Syaratnya apa? Stop what make you sick. Ngerti apa ora son? Hah? Stop dulu apa yang membuat Anda sakit. Baik. Ini kalau panitia mau bagi-bagi silakan. Nanti kita belajar ilmunya. Sama ini. Nih hari ini saya bawa juga. Ini bukan sabun colek ya, maaf. Sabun colek. Saya itu masya Allah dikirim aja banyak sama orang. Satu lagi saya bawa sabun. Ada dikirimin sabun banyak. Sabun reject, tapi mungkin bapak ibu bisa pakai nggak masalah. Karena ukurannya. Ini isinya nih. Kurma. Jadi Anda mulai sekarang ketika lihat begini berbinar-binar. Kalau dulu kan ngelihat gorengan berbinar-binar luar biasa. Sekarang diubah binar-binarnya, ya. Ini kalau bahasa saya yang produk Allah tuh begini gitu kan. Dan kurma hampir insya Allah bisa dipastikan bebas bahan kimia. Makannya aja. Karena bahkan Nabi katakan makan di rumah yang dalamnya ada kurma nggak kelaparan. Ya, makanya tadi pagi saya tulis tuh kan masjid-masjid yang cobalah udah bertahun-tahun mungkin dari zaman purbakala dulu masjidnya kalau iftar isinya ini ada DKM enggak? Tolonglah diubah. Terus kalau nanti Anda minum, bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu slogan rumah makan Padang. Secukupnya ya. Kalau yang nggak dapat ya sudah nasib. Isinya sama kayak gini, tenang aja. Ini nanti kurmanya boleh juga dibagiin panitia. Baik, kita belajar dulu masalahnya dulu bos sekalian. Masalahnya itu di mana? Baik, Bapak Ibu mungkin coba lihat. Enak. Mau lagi? Bikin diri. Gampang kok bikinnya. Ada kurma, ada semangka, ada nanas. Ya. Baik, jadi kalau seandainya sekalian, kalau seandainya ada orang moodnya nggak jelas, bawaannya baper, bawaannya tuh bete gitu ya. Mungkin yang dia makan itu sudah hilang sebagian besar enzim. Tadi kan cerita saya gini. Tadi cerita nasi Padang itu belum kelar. Tadi kalau ada gambar tadi kan, semua orang mengakui kalau makan itu biasanya ngantuk, betul? Tapi kalau saya tanya, kalau Anda makan rujak ngantuk nggak? Nggak loh. Kenapa? Ayo, Anda makan sayur ngantuk nggak? Enggak kan? Bahkan Anda makan Anda makan cabai jelas tidak akan ngantuk. Kalau cabai mah iyalah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mana dia lupa lagi. Karena perutnya kita berkomunikasi dengan otak. Jelas ya? Perutnya kita berkomunikasi dengan otak, dan perutnya kita nih teman-teman sekalian dia punya bahan bakar. Punya apa? Bahan bakar. Dia punya bahan baku. Bahan bakunya di mana? Hashtagnya produk Allah atau produk ciptaan Allah, itu kata kuncinya. Yang bikin dia masalah apa? Kalau dia makan sudah tidak lagi mengandung ya bahan baku tadi, yang akhirnya tubuh kebingungan. Kan kalau sudah bingung, yang paling bingung pertama kali siapa? Yang paling bingung pertama kali beliau ini. Usus kita tuh teman sekalian begini, rapat. Fili-fili namanya jonjot usus. Dia rapat begini.
ketika Anda, bukan Anda lah ya, mudah-mudahan kalau ngelihat dari wajah-wajahnya sepertinya sih ya, penggemar buah dan sayuran, atau mungkin mata saya yang kabur. Karena WHO tuh bilang ada 3 kategori, kata dia seingat saya. Yang pertama orang sehat, yang kedua orang sakit, yang ketiga tampak sehat. Nggak tahu Anda yang mana. True health, kesehatan yang benar, bukanlah absence of the disease. Gini, jadi kesehatan itu bos sekalian bukanlah nggak ada penyakit sama sekali, bukan. Tapi true health is the presence of vitality. Jadi kesehatan itu bukan nggak ada penyakit, tapi kesehatan yang benar adalah kita punya vitalitas tiap hari. Nggak gampang ngantuk, nggak gampang capek, nggak gampang pegel-pegel gitu loh. Dulu saya juga sama. Ya mungkin 6-7 tahun yang lalu saya juga sama. Ketika belum tahu dunia beginian, saya hampir mungkin saben minggu tuh makan paracetamol, ya, asam mefenamat gitu-gitulah. Tapi ketika saya tahu polanya, ternyata ngobatin penyakit itu jangan penyakitnya diobatin, obatin perutnya dulu. Nanti dia bisa kembali normal, ya seperti itu. Ya, nah jadi ceritanya tentang makanan tadi itu sebenarnya ceritanya adalah ketika seseorang makan sesuatu yang bikin usus lah, secara umum usus saja. Ususnya bocor, apa yang terjadi? Ada bahan yang harusnya tidak masuk ke darah, dia masuk ke darah. Ya. Bahan itu siapa namanya? Banyak. Ya. Dan 3 bahan ini kalau Anda mulai sekarang atau kurangi dulu deh, maka dan Anda bisa substitusi, Anda ganti, maka sebenarnya tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, catatannya apa? Anda kurangi dulu beberapa bahan ini. Apa saja bahannya? Ini dia bahannya. Yang pertama ini sugar, gula pasir. Ada satu buku judulnya Baby Blue Syndrome. Baby Blue Syndrome ini satu buku ini dikarang oleh seorang dokter, udah lama buku ini. Dia cerita, konfirmasi kalau bahasanya dia, sugar is a toxin. Gula itu racun. Gula pasir ya. Jadi step pertama, kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, maka stop gula. Mau nggak? Mau nggak? Jadi makan apapun nggak usah pakai gula lagi mulai sekarang. Terus saya dapat manisnya dari mana? Ini manis, buah manis. Anda butuh gulanya atau butuh manisnya? Kalau Anda butuh manis atau butuh fruktosa, glukosa segala macam, Anda makan buah. Jangan makan gula pasir. Karena si gula pasir tadi akan bikin ususnya renggang. Artinya apa? Kumpulin duit banyak-banyak, nabung banyak-banyak untuk persiapan nauzubillah min dzalik kena autoimun dan penyakit-penyakit berat yang lain. Kalau masih mau makan gula pasir. Panjang loh ceritanya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung. Ya. Jadi Ramadan yang harusnya jadi bulan sehat, tapi ketika badan lagi canggih-canggihnya, lagi bagus-bagusnya, lagi bersih-bersihnya, masuk gula, masuk minyak, masuk tepung. Betul? Gimana mau badannya recovery lagi? Udah 11 bulan, ya, udah 11 bulan disampahin terus, Ramadan nyampah lagi. Maka para sahabat itu teman sekalian, masya Allah ya, saya baca mereka itu ketika bulan Ramadan bahagianya minta ampun. Saya mungkin bisa membayangkan bahagia mereka tuh kenapa? Karena Ramadan datang, mereka sudah tidak sibuk lagi urusan makanan, sibuknya sama Quran. Ini Indonesia, coba Anda lihat data statistiknya. Ramadan atau bulan Ramadan, inflasi paling tinggi loh. Betul? Ibu bapaknya sibuk makan apa, buka apa, tapi 1 juz 2 juz gak kebaca. Ya, kalau Anda ngerti bagaimana Nabi SAW mengajarkan ini semua, masya Allah sekalian, Anda sudah akan tidak makan tuh cukup. Jadi beberapa teman-teman ini, saya kemarin beberapa kajian itu sudah bikin tuh tabel
menu sehat 30 hari selama Ramadan. Saya pernah share di IG. Dibikin checklistnya. Itu kalau Anda pahami Ibu sekalian, itu sebenarnya segala kebutuhan nutrisi udah cukup di situ. Ada proteinnya dari minyaknya, ada lemaknya, lemak yang baik, ada karbonya, semua cukup di situ. Seratnya juga ada. Tapi catatannya apa? Saya sengaja saya menyengajakan tubuh kita untuk tidak banyak. Sebab apa? Semakin kita tidak banyak makan, maka proses ini akan terjadi dalam tubuh kita. Proses apa? Proses tubuh akan memakan sel yang rusak. Namanya apa? Namanya autofagi. Jadi Anda nggak usah ikut diet apapun sebenarnya, ya. Anda ngobatin autoimun, benerin dulu. Jadi Anda stop dulu apa yang masalahnya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kasih bahan bakarnya. Dan untuk nge-boost up itu maksudnya meningkatkan kerja dari si bahan yang kita makan tadi. Kata kuncinya apa? Biasain puasa atau ngelaparkan diri. Itu kata kuncinya. Dan semakin Anda lama laparnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini Bapak sekalian. Yang terjadi adalah tubuh Anda akan berubah menjadi bulldozer. Ibarat kata bulldozer yang dia menggerus semua bahan-bahan atau sel-sel rusak. Catatannya apa? Kalau Anda lihat di angka 20. Di belakang penuh, kayaknya ibu maju dikit deh. Di belakang penuh. Maju dikit. Hah? Ya, jadi yang pertama gula pasir Anda mulai stop. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung, apapun itu. Dan yang ketiga susu sapi dan turunannya. Ya, yang keempat apa? Masih banyak, masih ada lima malah. Yang ke selanjutnya adalah Anda mulai ngurangi ini beras putih. Bu, saya tanya nih yang generasi Intel Pentium 1. Ibu-ibu. Edisi 50 gitu maksudnya. Lahir 50. Dulu, long time ago, ibu-ibu kita masih mau loh minum air tajin. Betul? Sekarang jangan minum. Karena si petaninya aja waktu dia nyemprotin aja dia pakai masker. Di Amerika petani nyemprot pestisida itu dia sudah pakai PPE. PPE itu peralatan keselamatan full, masker, topi, semua pakai sama dia. Mungkin orang Indonesia ini kuat-kuat mungkin ya. Makanya pestisidanya nggak terlalu ngefek mungkin. Tapi faktanya, datanya sudah terbalik zaman sekarang. Transisi, kalau Anda lihat di statistik itu transisi penyakit-penyakit yang dulu katanya diderita atau dialami oleh orang-orang di perkotaan sekarang sudah mentransisi semua ke daerah perifer. Datanglah ke puskesmas. Anda akan banyak ketemu orang autoimun, orang hipertensi, orang stroke, darah tinggi, orang kencing manis, betul? Dari mana semua? Ya di kampung orang udah nggak kenal lagi makan sehat. Anak-anak kenalnya dengan makanan snack seperti itu, kenalnya dengan sosis-sosis. Begitu aja isinya. Jadi kalau boleh sekarang 20-30 tahun yang lagi Bapak sekalian, maka Indonesia ini kalau kita nggak berubah mulai sekarang, kita akan kebanjiran dengan kanker dan penyakit-penyakit autoimun atau degeneratif lainnya. Dan sekarang udah mulai kelihatan kok. Ya, udah mulai kelihatan ya pola-pola itu.
Ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat tadi nasi putih. Yang kelima apa? Minyak. Minyak apa? Minyak goyang. Nah, kita pelajarin dulu what make us sick. Jadi kita belajar dulu apa yang membuat kita sakit ya. Percaya tidak percaya, Bapak sekalian? Pak, dari dulu kan orang tua kita makan nasi. Benar, Pak. Makan nasi mereka, Pak. Tapi waktu mereka makan nasi dulu, nasi zaman sekarang udah beda. Nasi zaman dulu tidak seputih zaman sekarang. Betul? Yang pertama itu. Yang kedua, nasi zaman dulu masih banyak seratnya. Masih tinggi vitaminnya. Nasi zaman sekarang isinya apa? Karbohidrat, glukosa aja isinya. Kenapa? Dibikin cantik, dibikin keren, dibikin wangi. Masalah nggak? Masalah. Baik, kalau nggak percaya, tanyalah yang berobat ke dokter gitu kan. Lalu tanya orang diabetes, biasanya dilarang nggak makan nasi? Dilarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada vitamin, mineral, enzimnya udah nggak ada. Ya, maka kalau Anda mau makan, berarti kami nggak boleh makan nasi lagi. Cari nasi yang masih banyak itu. Ya. Masih banyak apa? Masih banyak seratnya. Contohnya apa? Contohnya beras kuning kayak begini nih. Atau kita nyebutnya beras pecah kulit. Ya, kalau Anda mau lebih simpel lagi, ganti aja pakai beras merah atau beras hitam. Kalau seandainya Anda masih pengen juga makan nasi, ya, atau mungkin nggak ketemu ini semua, ya nggak usah makan nasi, insya Allah aman-aman aja. Gak masalah. Bagaimana caranya untuk mengurangi nasi? Sebelum Anda makan nasi, Anda minum air dulu banyak-banyak. Nanti gak jadi makan nasinya. Habis minum, jadi kemarin dia tanya tuh, dok, minum yang terbaik itu kapan? Minum yang terbaik adalah minum sebelum makan. Jangan minum waktu makan. Jadi kalau Anda makan gitu kan, makan terus, biarin sampai selesai makanannya. Selesai makan ngapain? Nggak usah minum dulu. Kalau keselak gimana? Kecepatan makannya. Ngunyahnya nggak. Kalau Anda ngunyah perlahan pasti baik, tenang aja. Ya. Tapi kalau ngunyahnya cepat, pasti bisa dipastikan apa? Bisa dipastikan akan keselak. Berapa lama makan? Jadi saya sendiri memang membiasakan minum kalau habis makan itu rata-rata setengah jam, bahkan 1 jam setelah makan baru saya minum. Supaya apa? Supaya yang masuk terserap dengan sempurna. Apalagi minum waktu makan itu saya larang banget kalau minum waktu makan itu. Jangan deh. Bingung badannya. Lagi asik-asik ngunyah, ada lipase, ada amilase, ada macam-macam protease. Kan setiap satu bahan yang Anda makan, maka tubuh mengeluarkan enzim di mulut ini. Makanya makan terbaik itu apa? Sederhana. Jangan sekali masuk itu berbagai macam makanan masuk. Contoh, Anda makan misalkan saya biasanya tuh membatasi cuma maksimal 2 jenis. Contoh, Anda makan ini, nasi kan? Nasi ini dia apa? Di glukosa. Dia butuh apa? Dia butuh amilase. Ya, gak usah diingat Pak. Dengerin aja lah. Amilase dia makan gitu kan? Nah, amilase satu keluar keluar sama daun lidah kan. Kemudian Anda makan, misalkan Anda makan sayur, masih amilase juga karena sama-sama karbohidrat. Tapi kalau Anda makan daging saat itu, maka yang keluar nanti lipase atau protease. Lagi kunyah-kunyah kayak begitu, Bapak sekalian, tiba-tiba minum. Kaget badannya. Gitu lah. Jadi minum itu kapan yang terbaik? Sebelum makan atau sesudah makan. Sebelum makan kita ngapain? Mulai sekarang diubah caranya. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau makan, minum air hangat dulu. Minum air hangat dulu sebelum makan. Berapa banyak? Minimal 1 gelas lah. Setelah itu ngapain? Tunggu bentar. Setelah itu ngapain? Makan buah. Buahnya diapain? Dimakan. Maksud saya itu bukan di jus. Dimakan. Kunyah ya, baik-baik. Habis makan buah ngapain? Makan sayur. Sudah? Setelah makan sayur gimana? Ucapkan alhamdulillah. Selesai makannya. Atau jadikan pemahaman kita selama ini yang namanya makan itu ada nasi, ada tahu, ada tempe, ada telur, apalagi itu? Ada daging, segala macam kan yang dulunya kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna itu loh. Itu pola makan yang beratnya minta ampun ke badan. Ya. Diganti.
Makannya gimana? Gampang. Mau saya ajarin cara makan yang baik? Mulai besok diubah ya. Mau nggak? Besok pagi Anda pergi ke pasar. Pasar tradisional aja. Beli buah. Taruh dulu, dengar dulu. Beli buah. Buah apa? Buah murah-murah aja, pepaya. Tapi pepaya yang ada bijinya ya. Ya, kalau Anda lagi masa program hamil, bijinya jangan dimakan. Karena biji pepaya itu bisa menghambat sperma sama ovum. Jadi bahasa saya itu biji pepaya itu KB alami sebenarnya. Nggak tahu kan? Saya nggak mau ngomong. Saya maunya Anda banyak anak. Kenapa? Karena Nabi banggakan wanita-wanita di depan para nabi dan para malaikat yang mempunyai zuriat yang banyak. Masya Allah. Jadi kalau Anda mau, ini kan beberapa saya lihat sini tampang-tampangnya masih belum nikah, jomblo. Emang kelihatan belum nikah? Kelihatan, Bu. Orang sudah nikah mah udah belum nikah tuh kelihatan mukanya. Orang penyakitan itu kelihatan juga. Wajah kita cerminan isi perut. Wajah kita cerminan isi perut. Jadi mau kata makan gorengan, cilok, cireng di kegelapan malam, ya tenang aja, pasti akan tetap tampak di badannya. Apa yang kita makan di kesendirian dan kesunyian akan kita tunjukkan hasilnya di keramaian. Paham maksudnya? Jadi, Pak, saya makan sayur Pak tiap hari. Jalan gelimbir-gelimbir gitu kan, lemaknya gitu kan di kanan kiri pinggang, itu macam mana dia makan sayur? Seminggu sekali kali dia makan sayur. Jadi jangan, saya bisa ngelihat, bahkan mau meninggal pun saya tahu. Kapannya saya nggak tahu, tapi mau meninggal saya tahu. Ini orang, maksudnya bukan klinik ya, bukan. Wajah kita itu bisa menandakan isi organ dalam badan kita loh, wajah. Jadi kalau depan saya itu jangan bohong-bohongan, yang ngerokok saya tahu, yang gorengan banyak saya tahu. Kelihatan bibir kita, ini kita, ini kita, ini kita, ini kita, kelihatan semua. Jangan nunduk-nunduk gitulah. Bahkan tulangnya bengkok aja kelihatan dari senyuman. Serius. Jangan dia naik sedikit gitu kan, bengkok tulangnya. Kecuali stroke ya. Kecuali stroke. Dari belakang bahunya kita udah kelihatan. Bahkan kelingking kita ini bisa menandakan tulang belakang. Tubuh kita ada cerminan badan kita. Terus kalau saya hidungnya pesek gimana? Itu udah nasib, itu nggak usah diubah. Tenang aja. Kalau panjang tenang aja. Sudah kayak begitu, udah dari sana kayak begitu, nggak usah dibahas. Nanti kalau hidungnya nggak panjang, ketemu laki-laki yang suka hidung nggak panjang, tenang aja. Nggak semua juga suka yang panjang-panjang hidungnya misalnya. Baik, sampai mana tadi? Sampai nasi. Ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya mulai sekarang, terus sekalian, ini yang saya mau share, mudah-mudahan ada di sini. Saya pernah share tadi pagi di IG tentang namanya diet Abasa. Diet Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa may yudrika law yazakka aw yazakkaru fa'atan fa'uzikru, seterusnya lah. Ada di situ bahasanya, di belakang-belakangnya itu ada kata-kata wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa habba wa ya gitu. Ada biji-bijian, ada zaitun gitu kan. Nah, makanya konsep diet Al-Qur'an itu adalah Anda atau kita sebenarnya kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka makalah buah dan sayur lebih banyak. Murah nggak? Murah kok. Apalagi Anda sudah mulai bisa nanam sendiri di rumah. Ya. Kenapa baik? Anda perhatikan harimau. Harimau itu giginya berapa? Saya juga nggak tahu, tenang aja. Harimau itu giginya taring kan? Betul? Taring semua loh. Gigi harimau itu taring semua. Makanya dia makannya apa? Daging kan? Makan koyak-koyak sama dia dagingnya. Ada harimau pernah makan pecel atau karedok apa gado-gado? Nggak ada. Artinya harimau tuh nggak ada sih, setahun sekali katanya. Di hutan itu ada satu rumput, guru saya pernah cerita dulu. Jadi di hutan itu ada satu rumput namanya rumput harimau kata dia. Jadi setiap 1 tahun sekali harimau tuh ngedetok makan itu kata dia. Tetap mereka ada itunya, ada makan sayurnya. Nah, makanya kalau kita bahas manusia, maka manusia giginya ada berapa? 32 yang masih lengkap. Gitu. Ada cerita gigi. Saya mau ceritain tapi nanti tersinggung. Boleh nggak?
Tapi boleh lah ya, buat kita seru-seruan dikit. Suatu hari Pak, saya ngisi suatu seminar, training apalah gitu kan. Terus perasaan saya sudah melucu untuk menghibur lah sejenak gitu kan. Lucu nggak banyak-banyak juga, ketawa pun secukupnya, nggak berlebihan. Terus ada bapak-bapak di belakang, nunjuk di belakang, saya liatin bapak tuh ketika saya bikin joke begitu kan untuk segeran, karena kan udah siang gitu kan, bapak tuh muka itu gitu terus, diem aja terus dia kan, tak ada senyum sama sekali. Saya kan sebagai lelaki penghiburnya, maksudnya pembicara penghibur gitu, maunya kan dia senyum lah dikit, saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena memang Anda senyum ya, Anda kemarin perhatikan nggak 30 detik senyum itu, ketawa sendiri kan, 30 detik senyum itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun kita. Coba 2 detik, 2 menit marah, 5 jam ke depan sistem imun kita turun. Hati-hati dengan marah, jangan suka marah-marah ya. Jangan ngabisin energi untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh apa? Kalau ada Kopaja, Metro Mini berhenti depan Anda, jangan diklakson. Tidak akan jalan mereka, tenang aja. Sampai penumpang naik, betul? Ngabisin energi. Anda mau skip, pass over aja lah. Ya. Nah, bapak itu tutup aja kan, saya ngasih sesuatu yang lucu lah menurut saya. Tidak senyum-senyum juga. Sampai saya bilang, tolonglah bapak ibu sekalian, jangan seperti malaikat Israfil, saya bilang. Malaikat Israfil kan ceritanya, kalau di dalam hadis ya, malaikat Israfil itu kan nggak pernah senyum sejak trompet sangkakala itu kan ditaruh di mulutnya malaikat Israfil. Tidak senyum juga, sampai akhirnya dia tersenyum lah. Tidak kuat mungkin menahan rasa. Dia tersenyum dan dibukalah mulutnya. Saya baru paham kenapa dia nggak mau senyum, karena emang gigi depannya udah nggak ada. Sudahlah, saya maklumi lah kalau itu. Ceritanya begitu. Nah, jadi buah dan sayur ibu sekalian, semua. Jadi kalau tadi saya bahas tentang produk ya, ada namanya missing electron. Tubuh kita itu semakin alami yang Anda makan, maka semakin sehat Anda. Jadi kalau Anda misalkan gini, ini sehat nggak? Sehat, tapi kalau saya bikin dari internet langsung saya minum jauh lebih sehat. Lebih sehat lagi gimana? Anda ambil petik dari pohon, Anda blender atau Anda makan, itu jauh lebih sehat. Kenapa? Saya pernah ngukur kadar antioksidan pada buah-buahan. Jadi buah yang saya beli di pasar itu sama buah yang saya baru petik itu ternyata kadar antioksidannya beda banget, jauh banget. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau Anda punya halaman, tanah luas gitu kan, itu tanamlah buah dan sayuran. Tinggal petik, tinggal makan, Anda dapat kebanjiran antioksidan. Jadi semakin banyak radikal bebas dalam tubuh kita, maka semakin banyak masalah. Dan konsep yang saya bawa di mana-mana sebenarnya itu konsep sederhana, benerin perut. Kenapa banyak orang, ada banyak ibu-ibu cerita ke saya, pokoknya jamaah IG lah, judulnya jamaah IG. Dia minum apa ya, minum jeruk nipis, minum madu sama dikasih garam gitu, bukan hanya emahnya yang hilang loh, banyak yang badannya itu diperbaiki semua. Kenapa? Karena itu kandungan enzimnya tinggi banget, ya. Kandungan enzimnya tinggi banget. Nah baik gitu. Jadi missing elektron tadi saya katakan teman-teman sekalian muncul gara-gara apa? Gara-gara yang dimakan sudah kehilangan elektronnya. Jadi kalau Anda lihat nih ya, gambar ini struktur apa? Ini struktur dari ini kunyit. Jadi ada beberapa negara, 5 atau 6 negara ya. Pertama di Greek, di Yunani, kemudian di California, kemudian di Okinawa. Ada 3 saya lupa. Ternyata Okinawa itu salah satu negara atau bukan negara, dia provinsi di Jepang. Usia harapan hidup penduduk Okinawa sebagian besar 80 tahun ke atas dan mereka sangat amat sehat. Ternyata ini ada yang neliti, ternyata salah satu rahasianya juga adalah karena penduduk Okinawa sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Sangat tinggi kunyit. Dan kunyit kalau Anda baca literatur, jadi publikasi atau jurnal tentang kunyit itu banyak yang minta ampun. Dan kunyit adalah salah satu produknya Allah yang dia bisa mengaktifkan gen anti penuaan. Kunyit, Masya Allah kan?
Hanya kunyit doang. Nanti kapan-kapan saya mau bikin kajian khusus membahas tentang kunyit. Dahsyat, baru kunyit doang. Dan nanti mudah-mudahan tidak lagi yang tanya, amankah minum kunyit? Ya. Semua dari Allah pasti aman, kecuali dilarang. Dan lihat, tanda-tandanya Allah memberikan itu baik. Jadi kita bisa membaca kata Allah dalam surat Fussilat apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an adalah benar. Saya tanya, banyakan mana pisang sama anggur? Banyak pisang loh. Maka makan pisang. Anggur susah dapat kan? Banyakan mana katakanlah misalkan rambutan misalkan sama cempedak. Kalau lagi musim ya banyak rambutan. Jadi Allah memberikan musim-musim tadi teman-teman sekalian, sebenarnya fungsinya apa? Setiap buah-buahan punya kandungan yang berbeda. Ya, di situ kita bisa baca. Makanya kalau saya lagi musim manggis tuh misalnya, sekarang udah mulai turun tuh manggis. Lagi musim manggis tuh saya makan manggis. Sesering mungkin saya akan makan manggis untuk persiapan enzim. Makan manggis. Jadi makan manggis gimana caranya? Manggisnya dibuka, diambil, masukin ke mulut. Makan sama biji-bijinya. Oh iya. Jangan dibuang bijinya, Bu. Bijinya manggis itu paling tinggi antioksidannya. Nggak tahu ya. Duren aja, kalau saya dikasih duren, antara duren sama biji duren, sebenarnya kalau saya boleh milih, andai saya boleh memilih, saya akan pilih biji duren. Kenapa? Karena biji duren lebih banyak kolagennya atau lebih banyak khasiatnya daripada buah atau daging durennya. Gitu ceritanya. Gak tahu kan? Makanya saya datang untuk Anda. Cie. Gitu teman-teman ya. Nah, semua biji-bijian tadi sebagian besar itu mengandung apa? Dia gini, kalau Anda lihat gambar ini sebenarnya kenapa saya nyuruh Anda makan buah dan sayur? Jadi dia punya ikatan gennya tadi itu, DNA tadi itu, beginilah kurang lebih kita saya paham lagi kan. Ini kondisi mereka ini adalah kondisi, kalau dicek di penelitiannya, kondisi ikatan mereka ini pada pH 9 sampai 10 loh. Jadi gen kita itu sebenarnya diciptakan atau dikondisikan Allah dalam kondisi alkali. Itu sebabnya kalau kita lihat pada surat Abasa tadi, maka sebenarnya nyambung sebenarnya. Nyambungnya gimana? Jangan bikin ikatan dia renggang. Renggangnya gara-gara apa? Gara-gara makanan yang sifatnya asam. Makanan sifatnya asam apa? Tadi sudah sebutkan kan? Minyak, tepung, gula, segala macam, itu asam. Dan semua jenis makanan asam pasti akan memicu kanker. Ya. Berarti saya coba lihat, saya pernah pergi ke gunung. Gunung itu namanya Gunung Semeru. Yang tingginya berapa itu? 3.800 meter lah. Mendaki gunung sama teman. Tapi tidak sampai atas saya. Takut mati. Kenapa takut mati? Daripada saya mati di atas gunung, mendingan saya mati berjihad lah, mati saya gitu. Iya kan? Jadi setelah ada namanya Ranu Kumbolo itu yang film 5 cm itu loh. Itu kan dia berhenti tuh Ranu Kumbolo tuh. Nah, Ranu Kumbolo tuh saya bawa pH tester. pH tester itu buat ngetes pH. Ranu Kumbolo itu kan nggak boleh di situ, nggak boleh BAB, nggak boleh kencing dalam macam, nggak boleh buang sampah Ranu Kumbolo. Dan airnya bisa langsung Anda minum. Waktu saya cek pH airnya hampir mendekati 8 pH-nya. Dan kalau Anda cek air Zam-Zam sama pH-nya. Zam-Zam itu biru bahkan. Jadi tempat-tempat tertentu memang sudah Allah kondisikan airnya itu untuk apa? Untuk menjadi ber-pH alkali sebenarnya. Kenapa? Karena memang gennya kita, ikatan gen kita itu dalam kondisi alkali. Artinya apa? Jangan bikin dia renggang. Renggangnya gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Tadi kan 5 hal tadi tuh, sebagian besar ya. Ini belum saya cerita makanan kemasan loh. Tadi saya ngelihat roti, pas tadi pulang Jumatan sama anak, saya masuk ke sebuah minimarket. Saya ngelihat roti, judulnya roti.
Roti itu komponennya berapa? Cuman 3 sebagian besar. Ada tepung, ada gula, ada susu atau margarin. 4 lah. Tapi saya ngeliat di situ panjang banget. Ada pengemulsi, ada pewarna, ada pengawet, bla 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 segala macam. Dan catat baik-baik kata-kata saya ini. Tubuh manusia tidak didesain untuk menerima produk sintetik, tidak. Allah makanya di surga Anda tidak akan ketemu di surga tuh sosis, nugget, apalagi itu, cireng, cilok, nggak ada. Di surga tuh makanannya gimana? Buah kan? Anda bayangkan Khalifah itu adalah gagah kan, kayak Al-Fatih kalau film-film itu kan, gagah luar biasa. Lihat di meja makan dia itu, ada nasi goreng nggak di situ? Uduk. Khalifah tuh makannya buah, biji-bijian kayak begini, maka jalan tegap. Moodnya bagus, idenya banyak. Gimana mau dapat mood pagi-pagi sudah nasi goreng, gorengan? Ingat kan saya bilang good food is good mood. Good food itu apa? Makanan yang banyak mengandung enzim. Kenapa makan rujak tidak bikin ngantuk? Karena dia enzimnya masih banyak gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita lihat mulai sekarang, kalau Anda sudah mulai ngerti ya pola-pola ini, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang sebenarnya. Ya, gak usah diobatin penyakitnya, benerin badannya dan kondisikan badannya untuk melakukan detox sendiri dengan cara apa? Tadi kan sudah saya sampaikan tuh, yang apa tuh namanya? Yang ini. Jadi nanti kalau Anda mulai mau puasa, ya, Ramadan nanti Anda benar-benar akan melakukan proses apa ya? Pembersihan badan. Kolbu mah jelas lah. Dengan cara apa? Kan makan tuh. Berbuka makan apa? Nanti lihat di IG saya. Sahurnya makan apa? Lihat di IG nanti berbukanya makan apa? Berbukanya mengikuti makanan Nabi dulu. Batalkan dengan itu. Dengan cara apa? Makan enzim. Dari mana dia? Dari kurma. Kurma apa? Yang terbaik kurma basah, rutop. Kalau nggak ketemu rutop makan apa? Tamar, kurma kering. Kalau nggak ketemu tamar makan apa? Minum air putih. Tiba-tiba dalam kondisi Anda lagi apa ya, menjaga kesehatan, tiba-tiba piring lewat, ada tahu gorengan gitu kan, langsung Anda ucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir ya, tidak usah makan lagi tuh begituan Ramadan. Minum air putih cukup. Nanti habis itu kan, makanya nanti bulan puasa, Bu sekalian, jangan banyak bukber. Betul? Bukber tuh godaannya minta ampun banyak. Kemarin ada ibu-ibu konsul saya, "Dok, saya lagi apa nih, prajabatan apa? Saya bingung nih, makannya nggak ada yang sehat." Bawa, saya bilang, pesen pakai online kan bisa tuh. Pesen apa kayak buah kayak, kalau perlu tiap hari apa nyangu beginian, dibikin impus gitu kan, sampai bikin nano gitu kan, sehat juga. Gak usah makan banyak-banyak. Ya. Kenapa? Kalau kita udah biasa hidup sehat, maka jadi lifestyle, maka kita udah mulai mikir untuk makan. Ya, makan yang nggak sehat ya. Nah gitu. Nah jadi nanti berbuka Anda makan nih kalau mau ekstrim ya, terutama bagi orang-orang yang sudah banyak kelebihan energi, tidak berlaku untuk busui, bumil, dan orang-orang BMI di bawah normal. Ya, hitung BMI gimana? Browsing saja. Ada kok. Caranya gimana? Nanti buka puasa Anda makan, kalau nggak ada kurma basah, makan buah. Makan buah. Buah yang terbaik apa? Kalau Anda bisa ketemu kurma, makan kurma. Tapi ada tapinya. Kurma itu padanannya adalah Anda makan kurma dengan apa? Dengan vitamin C. Vitamin C and iron a perfect match. Jadi makan kurma itu sama apa? Sama semangka. Makanya Nabi makan kurma sama semangka. Perfect match. Jadi nanti habis makan kurma ngapain? Anda makan jeruk. Kurmanya berapa? 3, 5, 7 cukup lah. Habis itu makan jeruk. Habis itu ngapain? Minum air. Dan believe me, percaya saya, kalau Anda udah makan kayak begituan Bapak sekalian, maka sebenarnya Anda sudah terasup dengan banyak sekali nutrisi dan tidak perlu banyak makan yang lain lagi. Sebenarnya udah cukup. Sampai kapan? Sampai sahur. Baru juga sebentar gitu langsung. Dok, boleh cheating nggak?
Boleh cheating nggak? Kurang cukup apa 11 bulan cheating? Hah? Masih juga Ramadan mau dicheatingkan gitu kan? Tega bener. Sibuknya sama Quran gitu. Sibuk sama sholat malam. Makan nggak jadi prioritas. Nanti caranya gimana? Nih saya ajarin caranya. Ini kurma mau dibagi begini, biar saya dapat pahalanya. Makan kurma. Makan kurma kan? Pembicara kurmanya nggak bagusan. Bismillah kan? Makan kurma. Nom gitu. Habis itu Anda makannya 3 butir, 5 butir, minum air putih kan, atau mungkin setelahnya gitu kan, atau makan jeruk atau makan semangka, lalu berdoa. Doanya gimana? Ya Allah, berkahi puasaku hari ini, terimalah puasaku. Kan doa terbaik saat berbuka kan. Dan cukupkan makanan tadi untuk aku bisa beribadah sampai sahur. Oh, Allah senang banget. Ya, syaratnya apa? Habis tarawih jangan tergoda. Terus habis tarawih ngapain? Nah, saya kasih tahu resepnya. Habis tarawih Anda makan lagi sayur. Makan apa? Sayurnya diapain? Mau Anda bikin sayur bening boleh, sayur apa boleh, di steam boleh, dikukus boleh, direbus boleh, silakan. Cocol pakai sambal. Sambalnya nggak usah pedes-pedes. Sayurnya apa aja? Macam-macam lah. Wortel boleh, lobak boleh, macam-macam. Berwarna-warni. Selesai? Belum. Habis itu menjelang tidur ya, Anda minum 1 sendok makan madu dan 1 sendok makan minyak zaitun. Udah cukup sebenarnya gizinya. Ya. Dan kalau nanti ya, terus sekalian Bapak Ibu mau bagus lagi, Anda mulai banyak minum ini nanti waktu lagi Ramadan. Apa beliau ini? Yang pertama mineral salt. Mineral salt itu garam Himalaya atau garam krosok. Buku terakhir yang saya baca, ada satu dokter dia bilang jangan sensitif dengan garam. Garam itu banyak mineral, asal garam bermineral. Itu kuncinya. Jangan percaya sama dogma. Termasuk ini. Jadi misalnya kalau Anda mau nilai, ini ilmu lama sih, tapi saya pernah diajarin. Jadi Anda mau nilai perut Anda bagus atau tidak, bisa pakai kunyit loh. Caranya gimana? Ini kunyit Anda belah kayak begini, lalu Anda tempelkan di sini, di kuku. Lalu setelah bukan tempel, diusap ya. Lalu Anda di gini. Kalau seandainya, kata guru saya ya, ini ilmu tradisional. Jangan tanya jurnalnya. Kalau seandainya masih kuning di kuku Anda, maka pencernaannya masih baik. Saya pernah nyoba ke beberapa orang yang memang gangguan pencernaan, ternyata bener. Jadi orang yang gangguan pencernaan, saya ini begini kan, terus langsung saya usap, hilang loh kunyitnya. Kalau saya kan nggak hilang, makanya saya berani ngomong. Gitu. Cobain ya. Kalau mau nyobain. Tapi diusap pakai apa? Yang pertama black pepper. Black pepper Bapak sekalian, salah satu dahsyatnya black pepper nih, kalau Anda kawinkan dia sama kunyit, maka sebenarnya tubuh Anda akan penuh dengan namanya fitokemikal. Fitokemikal itu bahan-bahan kimia tapi yang alami, ya. Dan kunyit ini kalau kita bongkar isinya, setahu saya ada 30 jenis bahan ada di sini. Jadi caranya gimana? Gampang banget. Anda mana air panasnya mana? Jadi bikin begini itu gampang. Pilihan pertama adalah Anda seduh aja sama air panas. Jadi minumannya nanti Ramadan jangan lagi ada minuman-minuman saset.
Ada gelas? Cukup. Ini juga bagus ya. Alhamdulillah panitianya sudah mulai paham dan sepertinya di sini sudah mulai tahu ya. Ini kurma sama coklat murni bubuk. Coklat murni kalau kakao ya, raw kakao itu seratnya tingginya minta ampun. Artinya apa? Bisa dipakai untuk orang kanker. Ini raw. Jadi pemanisnya dipakai apa? Pakai kurma. Ya. Ini ada namanya wedang ungu. Isinya kayu secang, kapulaga, bunga lawang, jahe, kayu manis, cengkeh sama madu. Sepertinya enak nih. Nah begini-begini nanti Ramadan Anda familiar dengan beginian. Jadi teman atau sahabat Bapak Ibu sekalian ini. Kayak beginian. Banyak gak pilihannya? Banyak. Ini ya misalkan ya, ini saya bawa air panas ya. Air panas kayak begini lalu saya masukin black pepper di sini. Gak usah banyak-banyak. Udah jadi teh lada hitam. Apa manfaatnya? Allahu Akbar. Kalau Anda campurkan di sini bawa kunyit, di sini teh, Anda campurin kunyit, maka kunyit ini jadi Anda bukan minum teh, tapi Anda minum anti kanker, anti kolesterol, anti asam urat dalam 2 kebaikan ini doang loh. Masya Allah. Dahsyatnya gitu. Makanya jangan lagi Ramadan di rumah Anda no sirup. Jangan lagi disirup. Hancur. Ya. Minum kayak begini kasih madu Bu, Masya Allah Bu, ya, pankreas Anda akan baik. Apalagi Anda mungkin nanti coba lagi ya, nanti di rumah ya. Ada satu lagi itu namanya ketumbar. Nanti bikin di rumah. Ketumbar itu kemarin sempat saya posting di IG. Ada ibu-ibu cerita, "Dok, ini suami saya minum ketumbar, ubannya hitam lagi." Iya. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali balik. Paham ya? Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali baik. Apalagi kalau belum waktunya mati, dia tidak akan mati. Dia apa-apain juga. Jadi ada ibu-ibu cerita, ibu ini orang Bintaro, ya. Beliau ini subhanallah kena autoimun, umurnya 43 tahun, kena autoimun sekitar 5 tahunan dan sudah menopause gara-gara minum steroid. Dia cerita ke saya begitu. Akhirnya dia konsul ke saya, nggak terjawab-jawab, ya. Dia konsul ke saya nggak terjawab-jawab, akhirnya daripada konsul nggak terjawab, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya saya datang ke sana. Apa yang terjadi berikutnya? Dia mulai perbaiki isi piringnya. Dan saat itu saya anjurkan dia untuk minum apa? Saya anjurkan dia cuma minum minyak, seingat saya, sama minum serai, daun serai. Daun serai. Kasih air panas kayak begitu, cemplungin, potong aja daun serai, kasih air panas, and then kasih madu. Dia minum itu ada kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan. Dan dia sudah menopause ya. Kata-kata kan udah menopause 43 tahun gara-gara obatnya tadi. Jangan tanya sama dia makannya kayak apa zaman dulu, nyampahnya minta ampun. Dan subhanallah kasih sayang Allah itu luar biasa ya. Baru saja 2 bulan something gitu kan dia seperti itu, tubuhnya sudah mulai recover lagi dan dia mens kembali. Itu saya katakan, tubuh kita itu sekalian kalau belum waktunya aging atau penuaan, maka dia akan kembali. Asal apa? Asal kasih dia bahan baku yang benar. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya di mana? Di semua jenis bumbu-bumbuan. Ya, jadi bahan bakunya di semua jenis bumbu-bumbuan. Ramadan nanti saran saya Anda makan daging ayam sih saran saya jangan.
Kalau Anda tetap pengen makan daging bulan Ramadan, cukup 4 kali selama sebulan. Tuh kok bisa? Ceritanya begini. Cerita harimau tadi belum selesai. Harimau kan makan daging terus tuh. Karena apa? Di giginya kan taring semua. Kita taringnya cuma 4. Jadi kalau Anda lihat diet Abasa tadi yang saya katakan tadi itu memang benar loh. Benernya gimana? Karena memang lebih banyak porsi nabati daripada porsi hewaninya. Gigi kita 32, 28 gigi kita adalah gigi seri dan gigi geram, 4 gigi kita hanya gigi taring. Artinya apa? Daging yang kita boleh makan harusnya cuma 4 porsi dibandingkan 28 porsi. Kalau dipresentasikan sekitar 85% sampai 25%. 85% berbanding 5%. Artinya apa? Porsi nabatinya 85%. Kecuali giginya taring semua. Kayak kalau kucing gimana? Kucing kan taring semua. Ada satu fenomena agak-agak unik kucing ini sekarang. Saya mengamati kucing saya di rumah. Bukan kucing saya sih, kucing orang. Tiap hari datang ke rumah saya. Kucing ini sekarang sudah mulai, karena saya lihat kucing itu kan giginya taring. Tapi sekarang ketika saya kasih kerupuk, makan dia. Kasih tempe, makan. Saya berhusnuzon, mungkin dia sudah tawadu karena zaman susah. Dikasih kerupuk, tempe, semua dia mau. Mungkin kucing, padahal kucing kan giginya taring. Nah, jadi Anda kalau mulai sekarang mau hidup lebih baik dan apa? Dan bebas dari segala macam penyakit, tuh kata kuncinya. 4/6 tadi apa? Buah dan sayur. 1/6-nya apa? 1 bagian lagi baru protein hewan. Kenapa? Karena Anda tidak akan ketemu antioksidan di protein hewan. Nggak ada. Antioksidan hanya di buah dan sayur. Gitu loh. Jadi kalau ada satu buku saya baca itu Longevity Solution itu diceritakan itu ternyata orang-orang yang lifespan mereka lebih panjang, jangka hidup lebih panjang itu ternyata apa? Termasuk di Okinawa, California, dan sebagian besar dari mereka apa? Plant based diet. Plant based diet yang mereka makan sebagian besar tumbuhan. Dan ada satu lagi sebenarnya, satu lagi. Okinawa ada beberapa penduduk Jepang itu paling gemar dengan makanan yang difermentasi. Makanan difermentasi. Caranya gimana? Nih. Jadi kalau Anda makan buah, makanlah buah bersama kulit dan bijinya. Jadi kalau makan buah terbaik itu makan buah sama kulit dan bijinya. Yang nggak ini paham atau nggak bertanya gitu? Biasanya kalau yang paham protes, gitu. Ini anteng aja. Caranya gimana? Makan buah sama bijinya itu, Anda makan buah tapi bukan makan buahnya, tapi Anda minum buahnya. Caranya gimana? Nih caranya, cemplungin, tap. Kurma konsentrasinya lebih pekat dibandingkan air, maka akan terjadi proses namanya apa? Difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi yang lebih pekat ke lebih rendah. Apa yang terjadi? Maka seluruh bahan pada kurma ini akan keluar masuk ke dalam air. Artinya dengan bahasa lainnya bijinya Anda minum, buahnya Anda minum, paham? Gitu loh. Berapa lama prosesnya bisa Anda dapatkan? Ketika kurma mengandung apa? Kurma mengandung gula, fruktosa. Ketika ada campur yang ke sini, maka gula ketemu air, apa reaksinya? Gula kalau ketemu air, apa yang terjadi? Fermentasi namanya. Oke? Gula ketemu air, maka dia akan fermentasi, dan fermentasi semoga ada di sini. Ada kata seorang dokter nih, dia bilang gini, fermentasi dia bilang akan mengandung banyak sekali bakteri baik. Catatannya apa? 6 jam kurang lebih. Fermented food, ya makanan fermentasi mengandung lot of good bacteria. Jadi gini, saya kasih tahu ilmu tentang bakteri dengan bahasa saya. Tubuh kita dalam perut kita ada tiga jenis bakteri. Ini bahasa ilmuwan saja. Ya, ilmuwan yang membahasakan dengan bahasa awam.
Pertama bakteri baik, kedua bakteri netral, ketiga bakteri jahat. Porsi paling banyak siapa? Porsi paling banyak justru malah bakteri netral. Netral ini kalau orang yang nyampah maka netral berubah menjadi bakteri jahat. Jadi yang menentukan ini kondisinya dari apa yang Anda makan. Jadi kalau good food maka netral berubah menjadi baik. Gitulah. Ya. Ini dikenal dengan probiotik atau ya makanan fermentasi itu sangat baik. Ya, itu sebabnya salah satu makanan fermentasi yang di approve di dunia sebagai makanan yang terbaik namanya kimchi. Kimchi itu dari Korea. Jadi orang Korea tuh makan apapun pasti ada kimchinya. Indonesia ada sebenarnya apa? Asinan. Asinan. Jadi sebenarnya kalau Anda makan asinan aja, Anda sudah menyelamatkan banyak bakteri kita dari berubah menjadi bakteri yang jahat. Makan asinan aja. Ya, saya suka asinan, ya. Apalagi yang sudah difermentasi itu kan, dia punya sayur apa gitu. Itu cukup. Sebenarnya cukup. Jadi konsep makanan kita sekarang mulai ubah. Jadi kalau sudah makan, misalkan Anda sudah makan asinan Betawi tanpa kerupuk, gado-gado sehat nggak? Sekarang kita uji coba. Saya tanya, gado-gado itu sehat nggak? Siapa yang mau jawab? Salah nggak dikeluarin kok, tenang aja, takut banget. Gado-gado sehat nggak? Yakin? Nah sekarang saya tanya, kalau Anda bisa jawab, dapat hadiah. Hadiahnya jahe. Bubur ayam sehat nggak? Enggak. Kenapa nggak sehat? Antum jawab. Apa? Ayamnya kenapa? Nah, terus? Berasnya kenapa? Berasnya nggak ada, terus berasnya terus apa lagi? Pokoknya nggak sehat lah. Iya. Ada yang bisa kasih penjelasan lebih detail? Hadiahnya ini buku. Buku ini. Kenapa bubur ayam tidak sehat? Saya sudah cerita di IG sebenarnya. Kalau yang baca IG udah paham. Hadiahnya ini. Ya. Bubur ayam tidak sehat karena nasinya sudah dihaluskan, tidak mengandung serat lagi. Terus? Kemudian ayamnya Jangan jawab pokoknya nggak sehat ya. ayamnya yang jelas sudah digoreng, kemudian ada minyak juga, kemudian ada kerupuknya digoreng, terus ada satenya juga. Terus kalau digoreng kenapa? Minyaknya tidak bagus juga. Kenapa minyaknya nggak bagus? Hadiahnya bagus, masalahnya tanya nggak berbau gitu. Karena minyak tadi Sekarang saya kasih clue-nya. Baik, nasinya nggak sehat. Kenapa nasi nggak sehat? karena nasinya sudah dihaluskan, nasinya tidak mengandung serat-seratnya lagi. Oke, baik, nasi saya terima. Ayamnya kenapa nggak sehat? Ayamnya digoreng menggunakan minyak, minyaknya juga ini tidak sudah. Di luar itu, selain itu apa? Ayam zaman sekarang sudah banyak yang disuntik hormon. Nah, itu jawabannya. Terus yang ketiga apa? Kerupuk. Kerupuknya kenapa? Digoreng pakai minyak juga. Kalau digoreng pakai minyak kenapa? Lemaknya berubah menjadi lemak Lemak jelas. trans. Dapat hadiah buku. Diserahkan langsung oleh ketua RT. Oh, ada ketuanya. Masih dong. Antum guru ya? Bukan. Dibaca ya bukunya ya? Dibuka, dilihat daftar isinya. Karena banyak orang terima buku sampai berapa tahun kemudian sampul pun tak buka. Ada, mudah-mudahan antum enggak lah. Ya itu teman sekalian ya. Kita 5 menit lagi, besok kita tanya jawab. Jadi itu
fermentasi. Ini sebenarnya sudah fermentasi. Dan menariknya lagi, tadi kan yang saya bawa tadi yang botol biru tadi itu, nah itu udah habis kan? Itu belum fermentasi sempurna ya, tapi isinya tuh subhanallah ada jahe, nggak? Ada jahe, ada kunyit, ada kurma. Anda makan itu udah kenyang sebenarnya, udah kenyang. Makan rimpang, tapi dalam bentuk minuman. Nanti tinggal Anda adjust. Nanti selama Ramadan minuman Anda semuanya minuman kayak begini aja terus. Hari pertama kurma, besok jahe, atau kalau enggak, saran saya campurkan semua dengan 2 herbal terbaik Indonesia, yaitu apa? Kunyit sama jahe. Jangan tinggalin. Jadi nanti jadi boleh nggak campur sama sayuran? Silakan aja, tapi saran saya jangan dicampur sih ya. Tapi kalau sayur sama sayur aja. Ya, silakan ada ngerendam apa contohnya? Sawi lah misalkan itu tuh. Sawi, bayam gitu kan bisa rendam. Udah ferment. Jadi usahakan sampai 6 jam. 6 jam dia akan fermentasi. Fermentasi, maka Anda lagi mensuplai good bakteria ke dalam perut kita. Dan 80% imunitas kita dibentuk di dalam pencernaan. Itu kata kuncinya. Ya. Terus apa lagi? Ada satu lagi bos sekalian sebenarnya yang Anda mungkin nanti bisa buat juga. Bukan buat ya. Jadi bumbu-bumbu tadi itu, ya ada apa? Bumbu kunyit, ada bawang putih, ada kayu manis juga bisa Anda pakai. Rendam aja kayak begini. Dan mumpung belum Ramadan kan judul kita mau 30 hari maraton, misalnya gitu lah. Kalau orang maraton 40 km pasti dia latihan dulu. Makanya Sya'ban jadi bulan latihan untuk persiapan Ramadan. Ramadan gaspol kalau bahasa saya. No nyampah lagi. Sibukkan dengan ibadah. Sekali makan berkualitas luar biasa. Ya. Jadi nanti Anda mungkin bisa jadi tidak akan ketemu nasi selama 30 hari. Enggak apa-apa. Tapi Anda ketemu sayur, ketemu buah, ketemu biji-bijian, termasuk kayak almond, walnut, pistachio begini-begini. Dan nggak usah makan banyak-banyak, cukup 7 aja. Termasuk nanti Anda ketemu juga berkenalan di Ramadan dengan minyak-minyakan seperti ini. Ini bukan minyak sayur, ini minyak biji anggur. Kalau nggak ketemu, bisa pakai minyak yang mengandung MCT terbaik di Indonesia, yaitu apa? VCO. VCO mengandung medium chain triglyceride, salah satu minyak terbaik untuk apa? Untuk sumber energi. Jadi nanti malam sebelum tidur Anda minum minyak. Sebelum tidur. Minyak, semua jenis minyak mengandung antioksidan yang sangat tinggi. The bestnya minyak apa? Minyak yang mengandung MUFA. MUFA itu apa? Medium unsaturated fatty acid. Namanya apa? Zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun. Masya Allah kan? Apa yang terjadi? Ketika bahan bakarnya cukup, tubuh akan recover sendiri. Contoh gini lah, misalkan kalau kita bahas tentang ini aja, misalkan kalau Anda lihat gambar di depan, air jeruk nipis bos sekalian, itu bukan cuman urusan dapat mahnya hilang loh. Dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki tekanan. Makanya banyak yang orang-orang sudah tekanan darahnya rendah, minum begini pasti ngedrop lagi. Biasanya saya cover it up dengan apa? Dengan garam. Jangan takut dengan garam, asal garamnya benar, nggak masalah. Tapi tetap hukum garam berlaku, nggak boleh banyak-banyak juga. Tetap Anda butuhkan apa? Di sini ada magnesium, ada kaliumnya, ada kalsium. Asal garamnya mineral, bukan garam refinasi. Masalah kita zaman sekarang banyak orang makan garam refinasi, dan garam refinasi sudah nggak sehat, dimasukkan saat masakan lagi panas, masalah lagi. Cara masak kamu sudah keliru. Nanti tunggulah, saya lagi mau bikin videonya, cara memasak yang baik. Emang saya bisa masak? Nggak bisa. Makan bisa. Ya, jeruk nipis ya, masya Allah luar biasa ya. Jadi itu salah satunya ya. Dan salah yang lain, kayak begini aja. Anda sudah mulai latihan nih pagi-pagi mulai latihan. Anda minum air hangat. Jadi bangun tidur jangan sikat gigi dulu. Kenapa? Karena ada sains, ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata air liur kita pagi-pagi penuh dengan antioksidan.
Ya, jadi pagi-pagi itu jangan langsung dikatakan minum dulu air hangat, air apapun lah, waktu bangun tidur, Lalu habis itu ngapain? Anda peras jeruk, minum air jeruk hangat, ya. Boleh nggak dicampurin dengan kunyit? Boleh. Campurkan sedikit dengan lada hitam. Itu sudah bikin kenyang sampai siang. Believe nih, Anda sudah tidak akan tertarik lagi ketika punya teng depan rumah ada bubur ayam lewat. No. Saya sudah kembali ke jalan yang benar. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan termasuk kalau bicara tentang jeruk nipis saja ya. Anda lihat situ teman sekalian. Jadi jeruk nipis itu, saya kadang-kadang kalau nggak ada jeruk nipis, saya minum ini doang loh. Ini saya ambil seujungan sendok teh, saya masukkan air biasa, saya aduk, saya minum. Apa yang terjadi? Mood saya berubah. Hanya garam doang. Kenapa? Trace elemen semua ada di sana, mineral. Ya, kalau nggak ada jeruk nipisnya, ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang mau tanya silakan. Ini tolong dirapiin. Masuk kita gitu. Oh, sama satu lagi, saya tadi lupa, Masya Allah. Saya mau tanya dulu. Sebutkan 5 bahan yang menjadi pemicu banyak masalah dalam tubuh kita. Saya mau jawab. Ahwat boleh nggak? Ahwat boleh? Nggak boleh? Jawab. Boleh. Tuh yang belakang. Hadiahnya garam. Saya kemarin dikasih garam, tapi ini bukan produknya saya. Ada teman kasih, ya udahlah, saya kasih buat Anda aja. Sebutkan 5 bahan yang memicu masalah. Mana tadi? Oh, yang belakang aja tadi. Hadiah yang pertama, kalau benar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Ustadz selalu berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 bahan yang berbahaya bagi diri kita. Yang pertama itu glukos, yaitu dari sugar. Habis itu tepung, lalu minyak, powdery, dan juga nasi beras putih. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini garamnya dioperin. Baik, saya lagi mau bikin, ada satu lagi hadiahnya. 2 nih. Hadiah yang kedua, chia seed. Main kan? Sebutkan 2 jenis asam amino. Ya, 2 jenis asam amino. Nama asam aminonya. Bisa nggak? Skip, ini sono. Apa? Sebutkan jenis esensialnya dan non esensialnya. Satu aja. Ini ada madunya, madu. Tapi udah bener lah, kasih aja lah, kasihan. Ini panitia maaf. Ini Bapak Ibu, saya lagi bikin adonan pasta bipolen sama madu. Bipolen nih Bapak sekalian, dia mengandung ada 18 sampai 20 jenis asam amino. Bipolen. Bipolen itu apa? Tepung serbuk sarinya lebah. Jadi dia, Masya Allah, waktu kalau kita baca tentang
kandungannya. Jadi segala kebutuhan nutrisinya kita tuh termasuk salah satunya ada pada bee pollen. Saya lagi bikin pastanya ini. Ini pasta ini Anda makan kayak begini Bu, dosa banyak-banyak ya. 1 sendok begini aja Anda makan, masukkan dalam air, Anda kenyang seharian. Insya Allah ya. Nanti bisa cobain madunya lagi. Adukin sampai rata. Nah nanti kalau yang bawa bagus nih, jadi mulai sekarang teman-teman, jangan suka beli air isi ulang atau air dalam kemasan ya, botolnya. Jadi mulai sekarang teman-teman bawa tumbler begini aja, jadi tidak mengotori buminya Allah ini lagi gitu loh. Ya, jangan hobi beli air dalam kemasan, ya, apalagi pakai botol. Saya di rumah memang hampir jarang beli kalau saya. Tumbler di rumah saya itu banyaknya minta ampun. Ya. Baik, bagaimana puasa yang baik untuk ibu hamil? Setahu saya ibu hamil dapat rukhsah, setahu saya. Ya, artinya kalau ibu hamil setahu saya boleh tidak berpuasa. Saran saya mendingan ambil rukhsahnya aja. Ya. Tapi kalau memang tetap pengen puasa, maka sahur dan berbukanya Anda harus full loaded dengan protein dan karbohidrat. Kalau tetap puasa, artinya harus ada daging. Dagingnya saran saya lebih baik daging ikan. Ya. Karbonya dari mana? Jangan lagi nasi putih, Anda ganti sama beras merah atau kentang atau jagung. Ya. Anda makan sayur seperti itu dan makan minyak dan 1-2 jenis produk dari madu. Itu. Bagaimana diet yang baik untuk menderita PCO? Ada saya tulis di IG saya, 7 Day Challenge JSR. Itu sebenarnya bisa untuk PCO juga. Ya, karena di situ saya sarankan untuk makan seledri salah satunya. Ya. Apa solusi untuk penyakit miom yang dokter menyarankan diangkat? Kalau nggak gede-gede banget dan belum mengganggu Anda sama sekali, maka ikutin 7 Day tadi. 7 Day Challenge JSR. Polanya sudah dibikin di situ. Supaya apa? Di situ sebenarnya kita lagi mengasup tubuh kita dengan enzim, mengurangi makanan sehingga tubuhnya bisa recover. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang, jadi gini, Anda bayangkan gini bos sekalian, tubuh kita tuh punya kemampuan untuk mendetok. Kalau apa? Kalau jangan bikin sakit hati dia. Sakit hati tubuh itu apa? Kalau seandainya ada elektron yang hilang. Makanya kalau orang makan gorengan, cilok, cireng, segala macam, dia sakit hati sebenarnya. Sakit hati tubuh tuh missing elektronnya. Missing elektron, gini loh. Anda punya karyawan Anda, misalkan ya, Anda punya perusahaan, karyawan Anda ini biasanya tugasnya bersih-bersih malam. Ketika restoran misalkan sudah selesai, sudah tutup. Tapi Anda misalkan kita nggak gaji dia, mana mau dia bersih-bersih? Badan kita juga sama, detoxnya tubuh kita, udah jadi nih. Bagi-bagi aja. Pakai sendok teh aja, ambil, masukin gelas, Anda kocok-kocok. Ya, jadi tubuh kita juga sama teman sekalian. Ya, Anda tidak bisa tanda kutip mempekerjakan dia organ-organ tadi untuk ngedetok. Organ detok paling baik apa namanya? Liver. Kalau apa? Kalau liver dibebani lagi dengan lemak, dengan tepung segala macam tadi, apalagi ususnya bermasalah. Ya, gitu. Saya pengidap autoimun sejak 10 tahun lalu, tapi SLA-nya negatif, anak positif. Apakah bisa menjadi negatif ketika saya menerapkan pola makan seperti ini? Setahu saya bisa. Ya, terutama tadi ibu mulai membiasakan untuk kalori restriction. Kalori restriction artinya manusia kita dewasa kayak begini ya, itu satu hari kurang lebih sekitar, seingat saya sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori. Artinya kalau Anda membatasi kalori sampai 1400, nanti Anda cuma makan 500-an something ya, maka sebenarnya tubuh Anda akan nge-recover. Syaratnya apa? Kasih bahan baku yang baik. Bahan baku yang baik untuk orang-orang yang kena autoimun apa? Salah satunya adalah bumbu. Dan salah yang terbaiknya adalah serai. Salah ketiganya apa? Berdamailah dengan badan Anda, jangan cemas. Ya, jangan cemas. Sebab cemas pasti bikin chaos lagi di badannya.
Kakak saya sering mengeluh pada dadanya cepat lelah, tangan dan kakinya cepat terasa kemang atau pegal. Jika menapak kakinya kadang tidak berasa. Itu doang, tidak ada pertanyaan. Dia nggak ada pertanyaan, cuma ngasih tahu kakaknya begitu gitu kan. Biasanya ada tulisan solusinya apa. Makan bawang-bawangan. Yang nanya ini makan bawang-bawangan. Bawang apa? Merah, putih. Makan rimpang tiap hari. Rimpang itu apa? Jahe, kunyit, temulawak, kencur. Dan jangan nyampah. Ya, jangan nyampah lagi. Semangka katanya pupuknya bahaya, gimana dong? Ya, nggak gimana-gimana. Ya kalau kita mau kayak sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau kita mau nge-trace dari awal dan kita punya kelebihan rezeki, buy organic. Masalahnya nggak bisa kan? Tapi tenang aja Bu sekalian, kalau produk itu ditumbuhkan di tanah, maka tanahnya sebenarnya sudah bisa jadi penyerap. Jadi sebenarnya kita nih, baik, saya cerita gini ya. Waktu saya memahami bahwa kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Allah bilang apa? Allah bilang bahwa tubuh manusia diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Apa bedanya kalau kita dari air? Baik, air, contoh gini, ini ada air. Saya teteskan satu racun aja, satu tetes racun, maka racun tadi akan terabsorb, akan terserap dalam air. Artinya kalau air ini saya minum, maka besar kemungkinan saya segera akan teracuni, kan gitu. Makanya jarang orang ngeracuni, sebagian besar orang ngeracuni pakai air, karena cepat matinya. Nah, menariknya tanah itu kalau Bapak Ibu sekalian lihat, tanah itu sifat dia sebenarnya bukan melarutkan, tapi menyerap. Sifat tanah secara umum dia menyerap. Artinya apa? Tanahnya kita itu dilambangkan di mana? Di perut. Jadi makanan masuk diserap, serap, sehingga apa? Kalau Anda lihat ya, ini sebenarnya fenomena yang kalau Anda nggak sadar terjadi di zaman sekarang. Zaman 20 tahun yang lalu ya, Anda makan cabai, satu cabai pedesnya minta ampun loh. Betul? Sekarang yang biasa beli gorengan dikasih cabai tuh nggak pedes, 2 nggak pedes, 3 kayak nggak ada rasanya cabai itu. Kenapa? Karena kan ditumbuh di tanah kan, tanahnya sudah teracunin. Teracunin pertama dari apa? Dari pestisidanya. Teracuni kedua dari apa? Dari kotoran manusia yang nyampah. Akhirnya kotoran manusia tadi mengotori tanah itu lagi. Akhirnya apa? Hara pada tanah atau nutrisi pada tanah tidak bisa tumbuh dengan, atau tidak bisa memberikan efek pada si tumbuhan tadi. Makanya bunga nggak wangi lagi, cabai nggak pedas lagi. Gitu sebenarnya ceritanya tuh. Ya. Beda cerita kalau Anda pergi daerah pegunungan. Daerah pegunungan tuh mineral organik ya gedenya minta ampun. Jadi kalau Anda lagi sempat main ke Gunung Kidul sih enggak, kayak ke Merapi gitu kan, dan banyak buah-buah di sana, beli tuh. Makan tuh. Apalagi tumbuh di situ. Kenapa? Mineral organiknya tinggi banget dari letusan gunung. Ya, gitu ceritanya. Makanya rasa buah, misalkan buah semangka lah, di Gunung Merapi sama di Jakarta beda. Apalagi tanam di sekitar Karawang yang banyak pabrik misalkan itu kan, seperti itu. Beda rasanya. Bekasi apalagi? Gak usah dibahas kalau Bekasi. Ya gitu ya. Jadi itu. Mungkin nggak kebaca semua ya. Saya baca yang gampang-gampang aja ya. Berapa takaran ideal untuk minum sehari? Ada rumusnya, tapi kalau dihitung juga mungkin Anda nggak ingat. Sehari kalau bisa Anda minum 2-3 liter air, bagusnya minta ampun. 2-3 liter ya sehari. Dan bagi Anda yang banyak masalah di badannya, ya, salah satu air terbaik produknya Allah yang bisa digunakan untuk mengikat logam berat. Jadi beras yang kita makan itu ada logam berat itu. Sayur yang kita makan ada logam beratnya. Sebagian besar ada logam berat, dan subhanallah pengikatnya dan asam aminonya atau enzimnya paling tinggi di produk minuman bernama air kelapa. Jadi kalau ada yang mau turun darah tingginya, minum aja air kelapa setiap hari. Air kelapa muda, maaf. Air kelapa muda setiap hari minum 1
Enak Pak. Campur air, pekat banget itu. Air kelapa muda yang masih ingusan, dagingnya. Daging itu kayak ingus itu, nah itu paling tinggi. Saya lupa nama itu. Pokoknya asam aminonya lah. Catatan saya lupa. Itu paling tinggi di situ. Kelapa hijau boleh, kelapa biasa boleh. Pokoknya yang masih ingusan. Minum aja 1 bulan, 1 kelapa aja, tensinya bisa turun, kolesterol bisa turun, semua bisa turun. Syaratnya apa? Jangan nyampah. Jangan nyampah. Apakah kurma yang ada di toko-toko sekarang sudah dikasih gula? Mungkin, saya nggak tahu karena saya tidak jual kurma. Kalau jambu biji itu dimakan bijinya boleh nggak? Boleh. Tapi saya belum dapat informasi bermanfaat atau tidak. Ada beberapa jenis buah yang memang saran saya makan sama bijinya. Duku makan sama bijinya, manggis makan sama bijinya, delima makan sama bijinya, anggur makan sama bijinya, duren makan sama bijinya tapi gede. Dipisahin aja, dibikin kolak tapi nggak usah pakai santan. Santan itu sebenarnya bagus. Nanti terus kalian mulai kenalan dengan santan. Tapi tidak dipanaskan. Masalah santan itu kalau dipanaskan. Kalau Anda minum santan, kasih madu, kasih jahe, enak. Namanya coconut milk, susu santan, bagus. Ya, dan disarankan memang. Jadi jangan khawatir juga. Berapa banyak? Ya secukupnya aja lah. Ya. Jadi susu santan itu sebenarnya saya baca, belum sempat saya tulis tentang cerita tentang air kelapa. Jadi susu santan itu atau santan itu kandungan lemaknya mirip sama ASI. Jadi kalau saya disodorin susu santan sama susu sapi, saya bukan susu santan. Santan lah ya. Seandainya saya di rumah, saya mandi hujan. Bagus untuk menghilangkan stres. Rebusan zuriat untuk promil, apakah boleh campur madu? Boleh aja. Apakah ada doa khusus saat minum buah zuriat? Tidak ada. Buah zuriat itu genusnya sama kayak kurma. Ngapain repot-repot banget beli buah zuriat? Kalau genusnya sama, maka kandungannya secara umum sama. Jadi kalau Anda pengen hamil, makanlah kurma. Repot beli buah zuriat. Betul? Makan aja kurma 7 butir sehari karena genusnya sama. Saya udah baca. Jadi jangan makanya saya sering sampaikan, saya itu tipikal ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, jangan sodori saya herbal tertentu untuk apa? Untuk apa ya? Jadi saya tipikalnya bukan orang yang kultus herbal. Ada zaitun, saya makan zaitun. Ada habatus sauda, saya makan habatus. Ada jahe, saya makan jahe. Kenapa? Semua produk Allah pasti lengkap elektronnya, titik. Dan makanlah secukupnya, nggak usah berlebihan. Wah, bagus banget makan herbal ini. Dari dulu long time ago, mahkota dewa, booming, terus berubah lagi jadi apa-apa gitu kan. Ngapain juga sama. Semua produk Allah pasti masih lengkap elektronnya. Makan aja. Sekarang lagi buah zuriat, lagi heboh-hebohnya. Sama kayak kurma, makan aja kurma. Gak usah heboh-heboh dengan buah zuriat. Ya, seperti itu. Jadi gak perlu mengkultuskan herbal. Ini nulis ini mungkin dokter, tulisannya gak bagus. Untuk yang sedang program hamil, makanan apa yang saya sarankan? Baca di IG saya Promil JSR, ada 1-4. Hashtagnya Promil JSR 1-4. Itu saya sudah maghrib jam berapa ya? 6 kurang dikit. Satu pertanyaan lagi ya. Maaf mungkin gak terjawab semua, tapi mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa Anda pengen hidup sehat. Ya. Mudah-mudahan Allah menjadi saksinya. Dan ingat, kita semua akan bertanggung jawab dengan badan kita. Ya, artinya apa? Kalau kita zolimi badan kita dan akhir kehidupan kita bikin susah orang, zolim kita Bapak Bu.
Makanya saya sampaikan, jangan matinya kita bikin susah orang. Susah orang dengan apa? Dengan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Jangan. Ngapain punya warisan banyak, harta banyak, tapi habis untuk ngobatin darah tingginya, kencing manis, yang itu bisa dicegah dengan cuma minum kunyit, minum jahe gitu-gitu doang. Ya. Dan kata kuncinya apa? Jaga hawa nafsu kita. Ya, jaga hawa nafsu kita. Tadi ini sudah. Ini sudah habis. Ini aja belum selesai, Bu. Tadi jatuh, kan? Apa obat herbal untuk asam lambung? Udah saya jelaskan kan tadi kan? Enzim probiotik. Enzim probiotik itu dari mana? Garam, jeruk nipis. PCO itu apa? Ada yang tanya gitu. Jawaban saya apa? Buka handphonenya, cari browser internet, ketik PCO. Nanti ketahuan. Lebih lengkap. Ya, jangan handphonenya cuma WhatsAppan doang, internetnya dipakai. Ya, sayang. Sering banget begitu tuh. Ya? Obat untuk sakit jantung apa? Kalau penyakitnya berat, saya tidak sarankan cuman tanya ke saya. Saran saya berobat. Ya, nggak bisa Bu, Pak. Ya. Beberapa orang yang konsul ke saya biasanya kalau saya sempat melihat atau karena sekarang saya hampir-hampir nggak sempat praktek lagi, tapi saya akan referkan ke beberapa teman-teman terapis yang senior. Ya. Kalau penyakitnya berat biasanya saya tidak mau sembarangan ngasih saran. Harus diperiksa. Ibarat ginilah. Kalau Anda atau mungkin seseorang kena stroke, adakah dia bisa telepon dokter neurologinya? Dokter, obat stroke apa? Nggak bisa, Bu. Harus datang kan? Periksa kan? Nah gitulah. Sama juga dunia beginian. Ya, kalau udah penyakitnya berat, saran saya cari terapis yang senior, yang cukup kompeten. Ya, maksudnya bukan non dokter ya. Kalau Anda sudah mau beralih ke sana, seperti itu. Bagaimana pengobatan atau rimpang-rimpangan? Apa bisa untuk pengobatan darah tinggi? Bisa. Kunyit itu obat darah, obat anti hipertensi, obat hipertensi terbaik, kunyit. Makanya orang yang darahnya rendah jangan lagi minum kunyit, ngedrop dia. Ya, apalagi di maintain dosisnya. Gitu. Baik, saya kira mungkin cukup Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan yang tidak kalah pentingnya justru malah harapan saya ketika Anda datang ke kajian-kajian seperti saya ini ya, harapannya dipraktekkan. Ya. Supaya apa? Misalkan Anda datang sekarang lingkar pinggangnya 130 misalkan. Nanti datang berikutnya sudah 90, kan asik. Jadi apa yang disampaikan itu dipraktekkan. Ilmu yang terbaik itu ilmu yang diamalkan. Ya. Baik, dan mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan kekurangan dari saya pribadi, dan semoga Allah melindungi Indonesia. Ya, lagi heboh-hebohnya nih ya. Semoga Allah lindungi negeri kita ini, dijauhkan dari segala macam hal-hal yang merugikan banyak orang, dan semoga Allah memberikan pemimpin yang adil untuk Indonesia, pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.